Ya, mungkin tentunya sangat menarik sekali situasi ini. Karena terakhir kali saya tinggal dengan ayah saya itu sekitar tahun 2017, tinggal bersama. Itu persis banget ketika saya sebelum pindah ke Amerika dan saya sempat berdiskusi yang sangat sensitif, sangat dalam sekali. Dan saya melihat situasi tentang teman-teman tuli, bagaimana hidup mereka yang sangat berat ini di Indonesia. Kenapa orang-orang tidak paham tentang kami terkait soal medis, ide-ide, dan gagasan. Apapun itu, saya obrolkan dengan ayah saya. Tapi sebelum saya berangkat ke Amerika, waktu itulah akhirnya dibangun Teater 7. Nah, tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak tuli agar mereka punya cerita hidupnya dibagikan melalui teater tersebut. Dan harapannya inilah tuli-tuli yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya ketika saya pindah ke Amerika, saya melakukan panggilan video dan saya sempat diminta, "Ayo dong Surya kirimin foto di Amerika." Saya tanya, "Ngapain ayah kirimin foto?" Nah, terus ditanyain lah, "Kamu di Amerika ikut teater gak?" Jadi selalu seni itu yang ditanyakan. Dan sampai 2021 saya lulus sarjana, saya akhirnya ketemu kembali dan akhirnya diminta tolong. Akhirnya ayah sempat minta semangat, tolong berikan semangat ke anak-anak tuli yang ada di Indonesia. Setelah itu saya datang, saya kembali lagi ke Amerika dan akhirnya melakukan panggilan telepon. Tapi saat itu ya sebelum stroke, sebelum ayah mengalami sakit juga, sehingga wisudanya kan saat itu dilaksanakan secara online dan ayah menonton melalui online juga. Jadi waktu itu juga melalui Instagram, ayah juga nonton dan selalu tanya, "Gimana kabarnya Surya di sana?" Dan setelah saya lulus wisuda, itu 2 minggu sebelumnya, mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya, saya mendapatkan kabar bahwa ayah itu stroke. Jadi saya melakukan panggilan telepon, di situ juga saya betul-betul merasa, aduh kondisi ayah sudah mulai seperti ini, saya betul-betul merasa sedih, saya menangis, ayah juga seperti itu. Tapi komunikasi kami dalam chat atau WhatsApp biasanya selalu bertanya, gimana di situ kondisinya, gimana kamu hidup di sana, gimana terus apakah oke aku hidup dengan lain dan lainnya. Pokoknya kami komunikasi menggunakan aplikasi pesan dan itu selalu berlangsung. Dan bahkan kemarin bulan Desember, mungkin sudah 3 tahun ya saya tidak bertemu dengan ayah saya. Dan itu 2024 Desember pas tepat ulang tahun saya waktu itu masuklah sempat masuk ke saya sempat masuk ke kamar ayah dan ayah ketika melihat saya betul-betul nangis karena loh akhirnya bisa bertemu kembali karena biasanya kan hanya melalui video call. Dan saya akhirnya mengajarkan ayah beberapa isyarat-isyarat dasar kembali supaya ayah ingat seperti isyarat A, seperti apa, B, C, alfabet supaya tujuannya ayah mengingat kembali. Karena memang kalau dari kecil saya dalam komunikasi kan saya tidak terlalu paham ketika ayah menggunakan verbal sehingga kami menggunakan bahasa isyarat seperti tadi dieja satu persatu. Jadi jika ditanya apa yang diberikan oleh ayah kepada saya adalah ayah selalu mengingatkan saya untuk memberikan semangat kepada teman-teman tuli di luar sana. Dan ketika bulan Desember 2023 waktu itu Raya dan Ramisa sempat datang ke Amerika. Nah, kami juga video call dengan ayah. Dan ayah pun akhirnya nangis juga karena tahu oh ternyata anak-anak juga pada di sana dan kita juga ngobrol-ngobrol satu sama lain. Jadi benar-benar ya memang melihat keadaan kan di sana, ayah ingin tahu situasi seperti apa, gimana, apakah terjadi kebingungan, apakah ada masalah, karena apakah di sana masyarakatnya sudah memahami tentang tuli. Jadi ayah betul-betul ingin tahu kehidupan saya dan kegiatan dari teman-teman tuli di sana. Ya, tapi tentunya ya terkait Salam Nusantara, saya selalu ingat itu dari ayah. Dan saya sangat senang sekali. Mungkin kapan-kapan teman-teman tulis saya akan ceritakan pengalaman saya bersama ayah dan saya akan bagikan pengalaman memori tersebut kepada teman-teman yang lain. Mungkin ini ayah bukan sosok aktor tadi disampaikan oleh teman-temannya, sosok aktor yang sangat berpikir keras, berwawasan luas, dan sangat peduli juga sama teman-teman. Tapi mungkin apa sih yang menjadi concern seorang ayah di akhir hayatnya dari mungkin dari medan perannya, mungkin ada kangen nggak sih sama acting lagi gitu, sempat nyampein gitu nggak? Kalau ke saya mungkin lebih kepada tadi yang teater 7, mungkin di akhir hayatnya ayah ingin menyampaikan memperjuangkan hak-hak tuli melalui teater 7, ingin fokus ke situ karena ke tempat itu seperti itu. Tapi ayah juga kayak kenangan-kenangan barang-barang ayah masih tersimpan rapi atau seperti apa mungkin akan Bagian besar masih tersimpan rapi di rumahnya Surya. Ya, barang-barangnya ayah ada di rumah Surya. sakit ayah tinggal Ya, ada di rumah tempat tinggal saya. Mulai dari tulisan, ide, gagasan, bahkan termasuk foto-foto itu ada di kamar saya. Jadi saya simpan dalam satu album, satu set semuanya tersimpan rapi. Dan aku juga sama Reyes, kami menyimpan itu dengan sangat rapi dokumen dan ada di kamar saya, di kamar tidur saya. Memang sebelum 2017 ya, sebelum ayah pertama kali sakit itu,
kami memang sempat sama Kak Uto, saya pernah bilang ya memang ayah itu keras kepala, kita ajarkan ayah untuk makan sehat, meskipun dia tentu responnya juga sangat keras kepala, tapi ya nggak apa-apa lah kita coba. Nah pada tahun mungkin 2022 ya, Februari kalau tidak salah, saat itu dokter bilang, oh ini harus kembali menjadi vegetarian. Oke, bagus dong, kita sangat support akhirnya ketika dokter menyampaikan itu. Tapi akhirnya gimana nih untuk menyampaikan ke ayah? Karena waktu itu kan di rumah sakit saya bilang, ayo ayah jaga kesehatan, ayo diusahakan. Nah, walaupun sakit, karena nyatanya ayah itu tetap bekerja. Dari dulu selalu seperti itu, selalu bekerja. Karena beliau adalah seorang pekerja keras, bahkan jam 4 subuh saya ketiduran. Nah, ayah itu baru pulang dari syuting dan masuk kamar itu nggak bisa. Karena saya kan tidur, saya nggak mendengar suara, nggak ada alarm. Padahal ayah itu sudah menelpon saya berkali-kali. Dan saya baru bangun jam 6 pagi, saya bilang, ayah mohon maaf. Ternyata ayah menunggu saya di lobi. Jadi waktu itu satu kamar saya, ya gimana, karena waktu itu kan kondisinya itu cerita yang sangat saya ingat lah, cerita lucu. Bisa dikatakan Mas Surya itu salah satu yang paling dekat nggak sih dengan ayah? Kalau waktu tinggal bersama, itu saya betul-betul, setiap hari merasa sangat dekat sekali. Jadi memang awal-awal ya memang tidak terlalu dekat, karena kan saya tentu sebagai seorang tuli saya tidak tahu bagaimana untuk komunikasi dan lain-lain, tapi memang saya belajar ketika bersama ayah. Selama 1 tahun tinggal bersama itu saya merasa beradaptasi dan ayah, saya mengenal ayah lebih dekat hingga akhirnya saya tinggal ke Amerika. Nah, saya memang melakukan banyak sekali panggilan video call karena untuk memberikan support dalam bentuk cerita. Artinya ini loh aksi-aksi yang saya lakukan, ayah juga bercerita ini loh teater 7 seperti ini, jadi kami saling bertukar ide dan saling berbagi. Mas, kalau untuk Jojoa Entertain mungkin bisa dikatakan siapa akan menciptakan, mungkin dari Mas Surya atau Mas Rama atau Kamera? Kebetulan kalau terkait itu yang paling mungkin kemungkinan besar akan meneruskan itu dari Ramiza, cucunya yang paling tua, anaknya Kak Giska, karena sekarang juga kuliah di IKJ, kalau tidak salah perfilman, mungkin Ramiza yang akan meneruskan. Kalau Surya sendiri kan sekarang mengajar di Amerika, saya sedang berbisnis, kalau saya bekerja di perusahaan mining, jadi mungkin dari situ paling mungkin adalah Ramiza. Kak, sebagai anak nih, bangga gak sih? Bangga pasti jadi sosok seorang ayah, aktor yang punya banyak prestasi, walaupun sudah ditinggalkan seni, prestasinya masih tetap terkenang gitu. Pokoknya akan dikenang terus. Orang legend lah, di salah satu di dunia aktoran. Alhamdulillah kami bangga atas semua pencapaian kebaikan ayah, terutama kebaikan ayah ke orang-orang, itu yang paling kami bersyukur karena itu sangat terlihat saat beberapa hari terakhir ini kita bertemu tadi seperti yang saya bilang, kita bertemu banyak teman-teman kerabat ayah yang berterima kasih kepada ayah melalui kami, pernah dibantu dan lain sebagainya, itu yang membuat kami sangat bersyukur. Mungkin itu, dan kami sangat bangga membawa nama ayah, membawa nama Sahetapi dari ayah, dan insya Allah kami dapat memperjuangkan kebaikan-kebaikan ayah, dapat menyampaikan pesan-pesan ayah ke depannya, dan bisa membawa pesan ayah, terutama untuk saya. Ayah berpesan untuk berikan terbaik pada cucunya, memberikan semua untuk cucunya. Mungkin itu dari pelajaran-pelajaran masa lalu, ayah bilang gitu ke saya. Mungkin itu yang akan saya perjuangkan pribadi untuk saya, dan pesan-pesan ke Raya, Raya akan memperjuangkannya. Pesan-pesan ke Surya untuk memperjuangkan hak-hak tuli, Surya pasti akan memperjuangkannya. Dan insya Allah mohon doanya juga teman-teman, terutama untuk sekarang mohon doanya, bantu membaca doa untuk ayah di sana, karena hanya itu yang dapat kita berikan sebagai hadiah untuk ayah di sana, karena namanya sudah berpulang, sudah terputus semua hubungan antar manusianya. Jadi kita hanya dapat berdoa dan berterima kasih atas semua karya, atas semua kebaikan, terlepas dari kesalahan-kesalahan, dan mohon maaf juga seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya saat pemakaman, mohon maaf kepada semuanya jikalau semasa hidupnya almarhum memiliki kesalahan secara sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan dan mohon doanya, seperti itu.